Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriana dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya akan menjelaskan jurnal peran stakeholder dalam pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Jombang. Nah, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak mempunyai tanah yang subur dan iklim yang sesuai untuk pengembangan komoditas tropis adalah Kabupaten Jombang. Keadaan dan letak geografis di Kabupaten Jombang ini cukup potensial jika dijadikan objek wisata seperti agrowisata di Wonosalam serta wisata religi di Kompleks Makam. Tetapi di kawasan agrowisata Wonosalam ini belum ada pendapatan secara pasti. Nah, sedangkan di kawasan religi terdapat peningkatan kunjungan ziarah. Nah, sektor pariwisata Kabupaten Jombang yang cukup untuk memenuhi beberapa kategori dalam sektor pariwisata memiliki kemajuan untuk berkembang menjadi daerah wisata yang lebih kompetitif dan beragam. Banyak lokasi wisata yang patut dikunjungi. Mengoptimalkan sumber daya alam sangat penting dan menguntungkan. Jadi, mengingat posisi Kabupaten Jombang itu sangat strategis di jalur lintas tengah nasional yang menghubungkan Surabaya dengan daerah di bagian barat, Jatim dan Jawa Tengah, serta bersebelahan dengan daerah tujuan wisata alam di kawasan Batu dan Malang yang terletak di tenggara dan di kawasan wisata alam Pacet Trawas Tretes di timur. Nah, untuk melihat bagaimana suatu peran stakeholder dalam pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Jombang ini diperlukan 3 aspek. 1. Modernisator, 2. Katalisator, 3. Dinamisator. Nah, sebagai modernisator ini bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan yang modern. 2. Katalisator. Nah, selaku katalisator bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Stakeholder ini menanggapi permasalahan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan memfokuskan anggaran terhadap potensi wisata alam yang diprioritaskan, kemudian melakukan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran wisata masyarakat di sekitar objek wisata, sehingga masyarakat di sana itu ikut secara langsung mempromosikan wisatanya. 3. Dinamisator. Selaku dinamisator ini bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, perilaku, dan cara bekerja yang baik dan dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan, dan pihak badan promosi memberi arahan kepada stakeholder dengan memberi manfaat untuk usahanya sendiri. Siapa saja stakeholder dalam strategi pengembangan serta peningkatan potensi pariwisata alam yang ada di Kabupaten Jombang ini? Ya, 1. Dinas Pariwisata Jombang. Itu perannya sebagai pengembangan kawasan wisata sebagai fasilitator. 2. Badan Perencanaan Daerah. Itu sebagai perencana. 3. Badan Promosi Pariwisata Jombang. Itu mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Jombang. 4. Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau yang disebut juga PHRI Jombang ini sebagai lembaga non-profit berusaha untuk membantu pengembangan pariwisata di Jombang melalui penginapan dan fasilitas-fasilitas umum seperti resto, stay hasti, dan lainnya. Terus yang kelima itu kelompok masyarakat sadar wisata sebagai fasilitator antara pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan kesadaran akan wisata melalui bimbingan yang telah disediakan oleh berbagai pihak.
Terus yang keenam itu LSM. LSM ini sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam urusan pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Jombang. Strategi untuk perkembangan wisata itu sendiri diantaranya menyediakan sarana dan prasarana, terus mengembangkan daya tarik wisata daerah, terus peran lembaga dalam upaya pengembangan pariwisata di Jombang, yaitu peran Dinas Pariwisata Kabupaten Jombang itu sebagai fasilitator dalam arti melalui anggaran memfasilitasi antara pelaku usaha pemerintah dan wisatawan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih sudah menonton.